Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis lainnya seperti Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Maka tak heran jika hadis-hadis yang diriwayatkannya memiliki derajat yang paling tinggi di antara ahli hadis lainnya. Sahabat muslim, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi sosok ahli hadis Imam Bukhari. Namun sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini, juga like, share dan komen, serta nyalakan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Beliau bernama Muhammad, putra dari Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Jofi. Biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat setelah sholat Jumat 13 Syawal 194 Hijriyah di Buchora. Ketika masih kecil, ayahnya yaitu Ismail sudah meninggal sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu. Ginjar dan Al-Lalikai menceritakan bahwa ketika kecil kedua mata Bukhari buta. Suatu ketika ibunya bermimpi melihat Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya." Pagi harinya dia dapati penglihatan anaknya telah sembuh. Ayah Imam Bukhari adalah seorang ulama hadis pula yang berguru pada sejumlah ulama termasyhur, seperti Malik bin Anas, Hamad bin Zaid dan Ibn Mubarak. Imam Bukhari mulai belajar hadis pada usia masih sangat remaja, bahkan belum mencapai usia 10 tahun. Sebelum mencapai usia 16 tahun, Imam Bukhari telah berhasil menghafalkan beberapa buah buku ulama, seperti Ibn Mubarak, Waqi, dan lain-lain. Beliau tidak hanya menghafal matan hadis atau buku-buku ulama terdahulu, tetapi juga mengenal betul biografi para perawi yang mengambil bagian dan penukilan sejumlah hadis, baik data tanggal dan tempat lahir, tanggal dan tempat meninggal dan sebagainya. Beliau menetap di Hijaz selama 6 tahun untuk mempelajari hadis dan mengembara ke Baghdad. Suatu saat ulama Baghdad menguji kekuatan daya hafalan Imam Bukhari, yang konon pada waktu itu kemasyhuran hafalannya disadari banyak ulama. Mereka menunjuk 10 ulama untuk menguji hafalannya. Setiap ulama tersebut mengganti sanad hadis satu dan menempatkannya pada hadis lain secara acak pada matan yang berbeda. Satu demi satu ulama menyampaikan pertanyaan dan setelah semuanya selesai membacakan dan menyampaikan pertanyaan, Imam Bukhari secara sistematis menerangkan sanad yang tepat untuk matan hadis yang mereka bacakan dan tanyakan. Para ulama pun mengakui kehebatan hafalan Bukhari dan tingginya kedudukan beliau. Selama hidupnya, banyak sekali para ulama yang menyanjung beliau, antara lain Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Muslim dan masih banyak ulama yang lainnya. Ayahnya meninggalkan Imam Bukhari dalam keadaan berkecukupan harta. Harta tersebut akhirnya dimanfaatkannya untuk menuntut ilmu. Beliau mulai aktif menuntut ilmu ketika berusia 10 tahun dan aktif mengunjungi dan menyertai guru-gurunya ketika berusia 11 tahun. Pada tahun 210 Hijriyah, ketika berusia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci, Hijaz, untuk melakukan ibadah haji. Beliau kemudian tinggal beberapa saat di Makkah, dekat dengan Baitullah, untuk menuntut ilmu. Sejak saat itulah, beliau mulai mengunjungi beberapa negeri untuk mempelajari hadis. Ia ke Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Hijaz, Makkah dan Madinah, Syam, Mesir, dan tempat-tempat lain. Di antara guru-gurunya adalah Maki bin Ibrahim Al-Balhi, Abdullah bin Utsman Al-Marwazi, Abdullah bin Musa Al-Abasi, Abu Nuaim Al-Fadl bin Dakin, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Imam Bukhari disebut-sebut sebagai anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Uniknya, sejak mulai belajar, ia tidak pernah menulis apa yang disampaikan semua gurunya. Ia memiliki kekuatan hafalan yang mengagumkan. Beberapa kali teman-temannya menanyakan, mengapa tidak pernah mencatat hadis yang disampaikan gurunya. Oleh karena sering memperoleh pertanyaan yang sama, beliau meminta teman-temannya untuk menyampaikan hadis yang dicatatnya. Setelah selesai temannya membacakan catatan hadis-hadisnya, beliau menambahkan dengan belasan ribu hadis lain yang dihafalnya. Temannya pun menambahkan hadis-hadis yang disampaikannya dalam catatannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Bukhari dapat menghafal sebuah kitab hanya dengan membacanya sekali saja.
Meski serius dalam belajar hadis, Imam Bukhari juga sangat semangat dalam mempelajari fikih. Ia memiliki ketelitian yang menakjubkan ketika beristinbat dari suatu hadis, sebagaimana hal itu kemudian terbukti dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari adalah zahid. Ia berhati-hati dan menjauhi hal-hal haram dan syubhat. Ia menjauh dari para penguasa dan pemimpin. Orang yang pemberani dan dermawan. Setelah menghimpun banyak hadis yang sudah dihafalnya, Imam Bukhari merasa lelah. Ia lelah dalam menyaring, memperbaiki susunan, dan mencari-cari hadis mana saja yang sahih. Oleh karena kehati-hatiannya itu, bahkan ia tidak mau menulis sebuah hadis dalam kitabnya melainkan ia mandi dan salat istihoroh terlebih dahulu. Tidaklah aku menulis sebuah hadis di kitab sahih melainkan aku mandi terlebih dahulu dan salat 2 rakaat, katanya. Beliau pernah menyampaikan sebab mengapa ia menulis hadis dalam bentuk kitab. Kami dahulu berada di sisi Ishaq bin Rohawai, gurunya dan Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, lalu Ishaq berkata, sekiranya ada dari kalian yang menyusun sebuah kitab ringkas tentang sunnah Nabi yang sahih. Ucapan gurunya ini membekas di dalam hatiku, setelah itu aku langsung memulai menyusun Al-Jami, Al-Sahih. Ia pun menyusun hadis-hadis yang ia hafal. Hadis-hadis dalam kitab tersebut adalah hadis sahih yang ia pilih dari 600.000 hadis. Bukan hanya matannya yang sahih, melainkan juga sanadnya. Riwayatnya sahih dari Rasulullah dengan sanad yang tersambung, perawinya adil dan kuat hafalannya. Imam Bukhari merampungkan penyusunan kitab Al-Jami, Al-Sahih selama 16 tahun. Setelah itu beliau membawanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan ulama lainnya. Semua ulama tersebut pun menyatakan bahwa kitab ini sangat bagus dan bersaksi akan kesahihannya. Namun demikian, beliau sendiri mengomentari kitabnya. Aku hanya menuliskan hadis sahih di dalam kitab ini, dan hadis sahih yang lainnya masih banyak lagi. Sebutan Al-Jami, Al-Sahih hanyalah diambil dari judul asli kitabnya yang sangat panjang. Judul lengkapnya adalah Al-Jami, Sahih Al-Musnid min Hadits Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayamihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan nama Al-Jami, Al-Musnid Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayamihi. Selain Al-Jami, Al-Sahih, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Bukhari menulis beberapa kitab lain. Di antaranya seperti Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh Al-Soghir, At-Tarikh Al-Awsat, Al-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raful Yadain fi Al-Salah, Bir Al-Waladain, Kitab Al-Ashribah, Al-Qira'ah Halfa, Al-Wihdan, Al-Fawaid, Kotlaya Al-Sahabah wa Al-Tabi'in, dan Masyihah. Semua karya Imam Bukhari ini sangat penting dalam ilmu hadis. Akan tetapi, yang paling terkenal adalah kitab Al-Jami, Al-Sahih, yang lebih populer dengan Sahih Al-Bukhari. Warisan-warisan Imam Bukhari tersebut terbukti masih menjadi referensi utama dalam diskusi tentang hadis hingga kini. Meskipun sibuk dengan penulisan Al-Jami, Imam Bukhari tidak lupa melakukan kebiasaannya pergi ke banyak tempat. Ia memiliki banyak murid di setiap daerah yang dikunjunginya. Dalam perjalanan itulah beliau meninggal. Ketika pergi menuju Samarkand, Imam Bukhari tiba di Hartan, sebuah desa kecil sebelum Samarkand. Ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun, di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari. Disinilah ia wafat, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi, 256 Hijriah. Pada malam Idul Fitri, dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.